udah nggak bisa gitu. Mungkin secara fisik mereka nggak bisa, tapi kan melalui handphone, melalui Facebook, melalui Twitter, melalui WhatsApp itu kan piring dibanding mah belum pernah gitu. Nah, begitu terbang nggak belum ya? Ini terbang tapi Kayak UFO tuh begitu terbang. Kalau bisa kayak curcol gitu ya. Saya juga Mungkin ada yang pengen tahu nih, kayaknya kan nggak itu ditaruh di ini ya, langsung mau makan. misalnya gitu. Nah itu ikhlasnya atau kadang-kadang ya namanya manusia ya tingkat kepuasannya berbeda. Tambah kesel, waduh, itu mah nggak saya kan. Nggak, itu kemungkinan itu bakal terjadi loh. Gitu. Ya, iya dong, iya bu ya. Karena nggak semua. Dia ngomong. Bukannya gua menantu, gua bukan anak. Ketika posisi dia di rumah sekarang dibalik dalam posisi di rumah perempuan, itu mah gue kata yang perempuan nih, salah gue dong, lu orang tua gue lah, gue lagi ribut deh, rame lo Bu Ayu. Masa kalau ngomong gitu mah Tadi katanya bisa didiskusikan. Itu beneran? nggak aku tuh jawab, iya sih, nggak aku tuh jawab, ini gue kesel udah, karena bu, tadi udah nggak bu, tadi saya udah tawar loh. Saya sudah menawarkan, saya bilang, Bu ini dilanjutin enggak? Kata ibu mau, oke. Terus sekarang malah mau ninggalin kok. Antum tanggung jawab. Nah, enggak. Cuman ini sedalam apa nih? Ya justru, makanya Bu Ayu tenang dulu. Bu Ayu kan tahu. Pertanyaan yang seru, pertanyaan yang menyentuh. Waduh. Tapi bisa menimbulkan, wow. Welcome to Sultan Denok channel in podcast now. Thanks very much you are watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam jumpa kembali di saat yang cukup sejuk ini. Alhamdulillah pada saat ini Sultan Denok channel kembali mengadakan podcast dengan tema yang cukup luar biasa. Kita akan bahas seputar pacaran, seputar pernikahan, seputar gonjang ganjing di rumah tangga, dan yang seru itu nanti kita akan bahas tentang poligami. Sesi yang paling seru dan harus ditonton oleh kaum bapak-bapak ini sepertinya. Siap. Dan satu hal yang sangat penting dari momen ini adalah saya akan mengenalkan seorang pembicara kita yang cukup, buat saya secara pribadi beliau banyak ilmu dan banyak hikmah yang saya dapat. Siapa bukan lagi yaitu guru kita cinta Ustadz Ahmad Husseini SHI, dan didampingi oleh bidadari tercinta beliau. Istri bercinta beliau. Siapa akhirnya Ustaz? Nama Umi Ayu. Masya Allah, Umi Ayu. Ayu. Masya Allah, pantesan Ustaz ini sampai Allahu Akbar. Iya. Baik, kita ngobrol santai kayak santai, serius. Kayaknya kalau saya ngomong, teman-teman nggak tahu nih profil antum, kayaknya biar langsung dah yang jelasin dah sama Umi sendiri yang ngejelasin profil antum. Oke. Pertama, terima kasih buat Pak Sultan Rawadenok ya. Sultan Denok channel kayak. Mudah-mudahan benar-benar jadi sultan. Amin ya Allah. Ya, nama saya Ahmad Husseini. Lahir 1978. Tapi kalau istri ini lahir 1987. Jadi dibalik apa? Jadi 10 tahun bedanya. Aduh, antum sama sama sih. Saya sama istri di atas 10 tahun, kok sama sih? Itulah rahasia orang-orang ganteng gitu. Oh gitu ya, berarti aku ganteng dong, berarti gitu nanya. Nah, udah harus 10 tahun kayak ya mas. Dan ya alhamdulillah kita menikah di 2008. Dan sekarang sudah 2021. Jadi berapa tahun? Ya berapa ya? 13 tahun. 13 tahun. Ya. Dan sudah dikaruniai 3 orang putra putri dan 1 lagi nih lagi hamil. Masya Allah, ya Allah. Barokah lockdown.
di rumah mulu ya antum ya, masya Allah. Mudah nular ya. Iya. Amin. Ngomong-ngomong belum. Loh, mungkin lu belajar kita. Oke dah. Dan selama 2008 sampai dengan 2021 ya begitulah rumah tangga. Tapi alhamdulillah walaupun berjalan mulus naik tuh ya begitu sama lah kayak orang-orang ya mungkin begitu profil sedikit saya dan keluarga. Anak pertama perempuan, kedua laki-laki, ketiga laki-laki, nggak tahu yang keempat Belum terdeteksi. kita mah apa kita ambil Ya, tapi kemungkinan kalau nggak perempuan. Iya. Iya. Ya, cuma belum terdeteksi doang. Iya, Ya, iya. boleh disini. Oke, Kiai Ustaz, banyak orang ini. Ayo. Nama saya Ayu Drasti Suyoso, biasa dipanggil sama anak-anak itu Mi Ayu. Saya tadi kelahiran tahun 87 ya, lahir di Malang. Aktivitas sehari-hari biasa emak-emak yang suka jualan online. Oh waduh, mak milenial. Iya betul. mandiri ekonomi. Tapi tetap celak-celak suami. Luar biasa ini kayaknya kita belum ngobrol aja udah seru banget nih. Masa. Belum ke materi udah seru banget. Iya, Belum ke iya, materi iya. sih. Siap, siap. Udah cukup itu aja dari informasi. Oke. Jadi cukup jelas banget nih aneh. Saya aja sementara belum tahu Ustaz. Bini antum aneh itu udah lama, cuma profilnya lahir di mana tuh belum tahu sekarang. Ustaz. Jadi orang Malang. Malang tadi ya, di Jawa lah ya bahasanya ya. Iya. Iya, ampun antum baru tahu. Makanya biar dia nggak kemana-mana, biar saya Malang. Waduh. Langsung itu ya. Oke, Iya. Jadi begini Ustaz, fenomena pacaran Ustaz. Kan anak-anak sekarang tuh kalau nggak pacaran kayaknya nggak keren gitu loh. Menurut antum gimana terkait pacaran nih Ustaz? Anak muda trennya tren pacaran tuh Ustaz. jadi kan anak muda itu berpikirnya pendek nih Bang Fahmi. Dibilang kalau nggak pacaran nggak keren, kalau nggak pacaran nggak buah banget gitu ya. Gitu. Padahal kalau dia pacaran, apalagi dia lupa diri, itu yang dirugiin banyak. Dan itu udah nggak keren banget gitu, karena dirinya malu, kemudian keluarganya malu, masa depannya juga boleh dikatakan suram. Jadi sesungguhnya keren nggak keren itu hanya persepsi, mungkin kekurangpahaman, mungkin hanya nafsu. Tapi ketika dia paham terhadap apa yang dia dapati dari pacaran itu, dia mungkin akan menjauhi pacaran. Kalau yang laki-laki berpikir, mungkin kalau yang perempuan mah beda kan. Ya justru kalau antum menjawab itu nggak adil. Iya. Di Bunda Ayu harus jawab. Ya. Iya sih deh. Pacaran boleh kalau menurut beliau. Ya, makanya kan tadi anak sempet tuh di awal kan Bu ya. Makanya, tapi anak penasaran justru gimana sih pacaran? Kalau pacaran menurut saya perempuan tuh boleh banget. Waduh, antum bertolak belakang ini. Antum nggak boleh, istri boleh. Gimana sih? Antum nggak akur namanya kalau gini. Dengerin dulu, udah kita briefing soalnya. Enggak, antum nggak akur kalau gini sebenarnya. Oh, gitu. Iya. Siap, Gimana siap. Bu Ayu? Boleh pacaran. Boleh. Cuman nggak kayak pacaran orang-orang. Harus ada waktunya. Malam lo ya? Ya nggak juga. Tempatan sepi ya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Mau tahu kapan? Tahu dong. Kalau udah halal. Kapan itu? Kalau udah ijab kabul baru pacaran. Oh, berarti nikah dulu dong. Nah iya. Itu mau pacaran Bu Ayu namanya. Justru. Bukan. Iya, bukan. Kalau pacaran mah Kalau sebelum nikah. Oh gitu. Iya dong. Gimana tuh salah nggak saya gitu? Jadi kan kalau yang namanya pacaran itu kan sebuah kata Fahmi. Iya. Tapi esensinya kan kasih sayang, esensinya kan komunikasi. Kan kalau perhatian, komunikasi, cinta, kemudian hubungan setelah menikah kan masih tetap posisinya seperti itu gitu. Bahkan setelah nikah mah
posisi pacarannya lebih enak kan udah halal, mau gandengan tangan juga masa pede dan sebagainya begitu kan nih. Cuman ada tempat-tempatnya saja, artinya nggak juga kita ngumbar kemesraan di depan umum. Gak ngapa-ngapa. Ngapa-ngapa, kalau orang ini gimana? Kananin. Itu derita jomblo. Itu kan nggak jomblo, itu hanya untung doang. Oke guys. Pokoknya begitulah masalah pacaran. Masalahnya gini nih, ada orang tua. Orang tua tuh mohon maaf ya, ini mungkin saya nggak ngomong orang, artinya umumnya itu ya orang tua tuh bangga kalau anaknya pacaran, kan tuh bakal punya anaknya itu udah gede nanti lah. Itu orang tuanya ada yang bangga, itu gimana tuh misalnya sebagai antum orang tua nih, agar nggak ada bangga anakku pacaran, punya pacar nih, hebat nih, ada loh yang kayak gitu, itu gimana tuh sikap orang tua begitu? Mungkin yang mengandung 9 bulan nih kelihatannya yang kurang jawab ini. Ayo boleh dah, Itu. nggak bisa ya. Udah tahu. Karena kan kasih sayang 9 bulan, perhatian sekian lama. 10 bulan boleh. 10 bulan ya. Kan Sampai istri ya. kira-kira pandangan seorang ibu, anak, ini kan si ibu itu kan seorang perempuan. Apalagi kalau pacaran anaknya anak perempuan, ingin dan sebagainya, kira-kira bagaimana? Jadi kalau menurut saya ya, dan yang udah saya coba ngobrol sama anak saya, apalagi ada anak perempuan gitu ya, itu pertama mencontohkan karena saya sama abinya pacaran setelah menikah. Itu pertama. Terus yang kedua, memberikan pemahaman bahwa banyak kerugian ketika kita pacaran sebelum menikah. Ketika kita belum ijab kabul menikah secara sah gitu kan, itu banyak godaannya. Pertama, saya kan seneng banget tuh nyari teman misalnya gitu kan, untuk dibawa ke sama-sama ke neraka gitu. Itu dengan cara apa? Menggoda lewat pandangan, kata-kata gitu. Itu banyak-banyak berdiskusi sama anak perempuan. Terus yang ketiga, banyak-banyak ini sih, motivasi bertanya sama dia, memperbaiki komunikasi sebenarnya. Kamu gimana di sekolah, seperti apa, teman-teman laki-lakimu seperti apa, teman-teman perempuan kamu seperti apa. Jadi sama-sama enak lah gitu, kita tahu gambaran dia di sekolah pergaulannya seperti apa, dan ketika dia suka sama cowok, dia tuh ceritanya sama kita gitu. Kamu fitrahnya boleh gitu, kamu boleh suka sama seseorang, tapi tidak untuk dinyatakan. Jadi Fahmi, kalau ada orang tua yang senang anaknya pacaran, itu sebenarnya bukan pacaran kali ya, senang anaknya bergaul, senang anaknya punya teman-teman banyak, punya komunitas, apalagi anaknya diperhatiin sama orang lain. Tetapi kan orang tua itu sebenarnya nggak pengen juga pacarannya itu kelewat batas begitu. Ya orang tua mah mungkin bahasanya nggak apa-apa lo pacaran, yang penting belajar, kemudian tahu diri, kan begitu ada bahasanya begitu loh. Tapi kadang-kadang sinyal nggak ngapa-ngapa pacaran dari orang tua itu dimaknainya boleh gitu. Jadi sebenarnya ya orang tua membolehkan pacaran itu sebenarnya, atau gembira dengan pacaran anaknya, atau mengizinkan anaknya pacaran karena anaknya itu bisa bergaul daripada di rumah sendirian nggak punya teman gitu kan ya. Mungkin ada kekhawatiran orang tua, cuman orang tua juga harus siap dengan konsekuensi, dan itu bahaya. Makanya tengah-tengahnya apa yang disampaikan Umi Ayu tadi, ya komunikasi gitu. Supaya apa? Supaya anaknya bisa bergaul, kenal sama lawan jenis, nggak kaku-kaku amat, ada batas-batasannya, dan orang tua pun bisa ya ada batasan, nggak malu dan sebagainya kalau udah pacaran. Jadi sebenarnya bahasa orang tua mengizinkan pacaran itu sebenarnya komunikasi, cuman ya kurang diperhatiin, kemudian kurang komunikasi, kurang apa, dan anaknya itu menjadi telalaikan, nafsu, kemudian
memahami pacaran kudu begini ya terjadilah kesalahpahaman seperti itu. Jadi cuma salah paham aja iya, ya. kalau saya sendiri sama istri itu ketika anak bahasanya punya interaksi dengan cowok ya nggak ngapa-ngapa, tapi dia jaga diri, kemudian harus ada murid dan sebagainya. Oh, bukannya diprotek secara ketat juga Ya, kalau bisa seperti itu sebenarnya. Tapi kan zaman ini kan udah nggak bisa gitu. Mungkin secara fisik mereka nggak bisa, tapi kan melalui handphone, melalui Facebook, melalui Twitter, melalui WhatsApp. WhatsApp ini kan ada voice note, ada video call dan sebagainya gitu lah. Jadi kalau kita hukum benar-benar, kita juga nanti akan berontak mereka seperti itu. Baik ya. Nah, sekarang kalau misalnya ada generasi muda, terutama perempuan ya itu ya, yang bisa perempuan itu buka aura, tapi dia pengen cari cewek, pengen cari cowok gitu gimana? Tahu ya? Menutup mau buka aurat Iya. nyari cowok. Tujuannya buat mencari pasangan. Oh. Soalnya ya bukan hanya yang udah belum nikah, yang udah nikah pun bisa tergoda kiai kalau begitu. Oh gitu. Iya. Jadi dia mengumbar auratnya supaya dapat perhatian dan supaya dapat pasangan gitu. Ya istilahnya kalau misalnya seperti itu, menurut pandangan antum ini gimana? Salah nggak ya? Ya salah lah. Iya, buaya dikadal gitu. Jadi jangan. Kucing kasih Berarti itu yang asin. mana terus kategori masih buaya? Jangan gitu, kucing kasihkan asin. Oh gitu. Oh iya misalkan doyan. Kadang-kadang pahami ini ya, ini buat akhwat-akhwat, ketika kita merasa perlu mempesona orang-orang di luar kita gitu, itu sebenarnya bumerang buat diri kita sendiri sebenarnya gitu loh. Terus kalau dia udah kita dapetin, lalu apa? Iya, kalau misalkan cowoknya yang ngedeketin itu tahu diri, menghormati wanita, kalau enggak kan berhabis memanfaatkan, habis dimanfaatkan kemudian dibuang gitu. Jadi banyak aurat-aurat itu, kelebihan-kelebihan yang ditonjolkan untuk memancing lawan-lawan jenis itu yang nanti bakalan bumerang sesungguhnya gitu kan. Maka ya nggak usah begitu-gitu amat lah, yang namanya jodoh mah kan nggak digitu-gituin juga dateng, digitu-gituin juga belum tentu. Nggak bisa jaminan ya? Nggak bisa Iya. jaminan. Justru malah ya mohon maaf, kalau ada akhwat atau perempuan yang begitu itu ya kayaknya kayak wanita-wanita yang wanita malam gitu. Oh, gitu dandan. Om sini om. Kalau kita kesonoan dikit apalagi jam ntar disuruh ke atas lah. Itu kan bahasa kasarnya begitu. Tetapi terjemahannya bila ada seorang wanita yang mengekspresikan kecantikannya, kemolekannya untuk supaya ada yang memperhatikan, supaya ada yang demenin gitu, ya mohon maaf gitu, apa bedanya kan? Ya wajar-wajar aja lah. Iya, laki-laki mah nih, iya, jangankan ditutup, jangankan dibuka, ditutup aja masih nyari-nyari gitu. Sampai lagi bahasanya dipancing-pancing gitu. Manahan pas dipancing krotonya banyak kan. Awas gigit kulitnya. Kerang-kerang lagi. Iya begitu. Ya nggak begitu-gitu amat lah. Iya. Ya jangan udah kalau bisa mah. Kalau bisa mah. Kalau bisa udah begitu. Toh yang lain-lain nggak begitu juga dapetnya bagus begitu ya. Nah sekarang saya anggap untuk pacaran udah clear ya, artinya tadi bolehnya kalau setelah nikah ya, clear udah clear dong. Itu mah enak banget. Ya artinya udah clear masalah pacaran. Solusinya itu tuh teman-teman yang pacarannya setelah nikah aja, udah jelas si air tadi solusinya. Kita masuk ke masalah rumah tangga nih guys. Ya ini kan baru rumah tangga, teman-teman baru. Tadi kita berapa? 13 tahun. 13 tahun. Baru 13 tahun. Saya baru 2 tahun. Iya. Kalau kata orang 13 tahun masih bagus-bagusnya. Oh iya.
ibarat bonsai kayak sedang anu nih. Sedang ngembang itu. PK-nya banyak jadinya. Baik, ini kalau aneh nanya tentang anggap produksi nggak masalah ya. Ya, betul, betul. Ini aku tuh rumah tangga tuh ketika antum ada sesuatu orang lain yang tahu lagi. Kira-kira Sesuatu apa sih sesuatu? sesuatu itu loh Sehari ini sesuatu Masalah misalkan. kurang lebih Oh, kira nih. pertama ya, yang namanya rumah tangga mah, hatta rumah tangga para nabi juga pasti ada dinamikanya. Oh iya, iya. Nah, rumah tangga saya, Umi Ayu juga pasti ada. Biasalah, mungkin laki-lakinya, sayanya kebangetan cuek, nah istrinya kebangetan sensitif, kan bisa terjadi. Gitu loh. Misalkan nih uang jajan, cuek, nggak usah dikasih kok, hidup gitu. Ada itu ya, Akhirnya kan istri ya mungkin loh mau makan apa emang, kok nggak ngasih duit kan begitu. Akhirnya terjadi. Ataupun misalkan ketika kita berangkat nih, kemudian ya nggak pamit atau nggak cerita atau sembunyi-sembunyi, kemudian ya istri menanyakan, sehingga terjadi. Jadi hal-hal kecil bisa seperti itu ya, karena memang posisinya rumah saya sama tetangga ini agak jauh ya, kemungkinan hal-hal yang seperti itu nggak ketahuan ya. Oh, gitu. Apa nggak tahu saya? Nggak tahu, nggak ketahuan. Tapi sih gue nggak tahu, nggak tahu. Soalnya kalau masalah piring-piring di banting mah belum pernah gitu. Nah, pengen terbang gue belum ya? ini terbang tapi Kayak UFO tuh pengen terbang. Kalau nggak ada lagi ya. Ya. sayang saya dibuang-buang sayang. Oh, justru kalau dibuang kan pecah tuh beli Iya, lagi tuh. makanya. Beli ayu, terus buset, yang ada keluar fulus lagi. Jadi plastik semua. Iya, Itu menurut saya Pak Mi, nggak tahu udah kalau menurut istri. Oh iya, coba. Tanya dulu. Iya dong, ya kemana nih gitu kalau ada tahu nggak orang lain? Kalau orang lain sih enggak ya. Cuman buat sahabat gitu, sahabat yang terpercaya itu sekedar untuk mencari solusi. Saya tuh harus apa nih, sabar atau harus apa itu ya, tapi nggak ngobar kemana-mana misalnya kalau di Facebook, medsos gitu-gitu ya, itu enggak, insya Allah. Nah, itu ya saya bu, itu masalahnya sekarang contoh ada kondisi berantem bu, istrinya kesel sama suami itu kampus apa salah nih suami sialan baik sama temennya kan siapa nih sialan gue misalnya kan Sialan. mengapa lo sayang temennya itu gimana Nah itu dia. pokoknya aja itu contoh Ya insya Allah sih selama 13 tahun ini gitu ya, ya. itu berusaha mencari teman atau sahabat yang benar-benar sejati yang bisa ngekip. Dan keepnya tadi itu bukan untuk mencari pembelaan gitu, mencari solusi gitu. Gue kudu gimana nih, saya kudu seperti apa gitu, sabar apa kudu negur lagi supaya ini semua tuh clear dan kembali lagi seperti biasa. Enggak ke medsos misalnya, duit kurang misalnya, makan nggak bisa, minta di ini misalnya, itu kayaknya nggak mencari masalah, karena malah semakin banyak orang tahu semakin banyak aib ya, Betul, akhirnya aib bukannya selesai malah tambah banyak. aib sang suami tercinta aja kebongkar kemana-mana. Ya justru Dan bukan itu Pak Mi, itu peluang laki-laki yang akan mencari perhatian dari rumah tangga orang lain akan masuk di situ. Ada apa? Itu bisa kali curcol. Bisa kali curcol. Nah, akhirnya apa? Ketemu. Akhirnya apa? Nyaman. Akhirnya apa? Perselingkuhan, pelakor dan sebagainya. Makanya nggak menyelesaikan masalah. Orang masalahnya ada di diri kita masing-masing. Kok diumbar-umbar gitu? Sayang-sayang pulsa lah. Kan kalau misalnya kadang mau selingkuh, kalau selingkuh itu sebenarnya yang selingkuh biasanya apa? Itu perempuan.
Saya kan nggak begitu nih. Ya. Ya saya kan menanya, saya kan nggak tahu nih. Jadi yang namanya selingkuh mah Fahmi. Nih pemirsa jamaah ya dua-duanya punya potensi. Gitu, laki-laki udahan, perempuan juga bisa jadi gitu. Saya kasih contoh misalkan kenapa perselingkuhan itu bisa muncul karena salah pergaulan. Misalkan saya Fahmi bergaul sama seseorang gitu, ngobrol tentang bagaimana kehidupan di luar, kemudian dilayanin sama wanita-wanita yang di luar lah. Akhirnya kan, waduh, istri saya enggak begitu. Nah, akhirnya ada keinginan, ada coba-coba. Begitupun istri, gitu. Ketika mereka ngumpul-ngumpul nganterin anaknya nih sekolah, ngumpul-ngumpul, kemudian makan bakso, cerita, laki saya begini nih, bagaimana sih laki lo? Gitu. Itu dia kan. Laki gue mah enggak gini. Akhirnya dibanding-bandingin ya. Nah, banding-bandingin, akhirnya kecewa apa-apa. Nah, nggak lama datang orang yang mempesona dan sebagainya begitu. Jadi sesungguhnya laki-laki dan perempuan itu punya potensi. Tinggal kita sendiri yang bisa mengemis itu sesungguhnya. Harus itu cita-cita awal, pengen berubah tangga pertama. Oh, buat apa tujuannya ya? Nah. Kan kalau tujuannya salah, ini salah ya, sudah berumah tangganya ya. Ngapain nih pernikahan? Kalau misalkan saya udah bosan sama suami saya karena nggak kaya, dia nyari laki-laki yang kaya kan begitu. Mungkin mohon maaf misalkan berselingkuh sama orang kaya gitu kan. Seharusnya sebagai istri itu dia bagaimana supaya saya membantu suami saya kaya. Dia sholat duha, dia berdoa, dia usaha apa begitu. Jangan yang kaya. Nah, kalau perlu dia berupaya bagaimana mengisi kekosongan suaminya. Jangan-jangan suami saya nggak bisa kaya itu karena boros, karena nggak bisa mengatur. Dia ngatur gitu. Jadi jangan sampai kita mencari celah pembenaran terhadap sebuah kesalahan. Dok, kalau waktu dulu antum pertama kali sama istri, siapa yang cinta dulu? Nanya. Begitu. Iya. Saya juga Mungkin ada yang pengen tahu nih, kayaknya kan nggak pacaran ya. Iya. Jadi mau tanya, cinta dulu apa cintanya bareng-bareng? Ada bahasa Jawa Tweeting terus lah. tweeting Terus lah, jalan dan tulino. Ya pokoknya sering ketemu menyebabkan cinta. Pada waktu itu saya lagi nyari perempuan, nyari istri, Belum ketemu. belum ketemu. Oh, ini ya. Terus melihat beliau lagi ngajar di TPA, saya habis sholat, saya intip dia doang udah. Gitu doang. Dede. Ada kali bayangan gitu angen-angen. Kayaknya mah nih bagus juga kalau mau mah Gitu. gitu. Kalau kamu gitu Allahu Akbar. Jadi kalau boleh dikatakan ya karena saya duluan yang nemuin beliau, ya berarti saya duluan bahasanya. Bukan jatuh cinta ya, waktu itu kepengen untuk hubungan ta'aruf lah bahasanya. Iya. Nah ketika beliau juga menyempatkan waktu untuk membuka diri untuk ta'aruf, ya baru setelah izin kabul itu kita saling mencintai karena sudah ada kesepakatan, sudah ada ijab kabul. Antara antum istri ya. Iya kan, ketemu beberapa kali kemudian ijab kabul, itu kan konsekuensinya sudah menetapkan hati dan saling melengkapi dan saling mencintai, begitu kami bahasa kerennya. Iya. Bayu, kalau dalam rumah tangga itu yang paling sulit apa ya Bayu? Yang paling sulit itu sabar. Sabarnya siapa nih? Bisa oleh kan masak, kemudian nyuci, kemudian Ngepel. bocah nangis, suami langsung pergi baik. Sabar Wami. Suaminya Paling susah sabar. Oh iya. Tapi sabar gampang di mulut. Aplikasinya itu, masya Allah. Susah ya. Terus selain sabar ada lagi ya?
Kalau Biar yang belum nikah pada tahu nih, yang belum nikah kan pengen Apa denger ya? nih kan, biar tahu modalnya nanti kalau udah nikah nih, gue kalau nikah gue punya suami, gue perlu gimana sih, nggak sarannya ngomong Sama gitu. sabar ya. Iya kan baru sabar nih. Nah, itu. sabar sama ikhlas tuh. Gitu. Ikhlas itu ada ilmu. Tapi nyari dari ujung ke gunung nggak ada. Iya, kita ke gunung nyari terus ketemu, cuma kita buat jalan itu susah. Gitu deh, Cuman sabar dan gue ikhlas. ikhlas tuh maksudnya ikhlas dalam salah pemberian atau ucapan atau nggak berantem nggak gitu. Nah, kalau sabar itu namanya manusia ya. Misalnya ini belum selesai, udah ya gitu. Harus diselesaikan semuanya gitu kan dalam satu waktu gitu. Ini kan perlu sabar juga. Kadang ini belum selesai, anak nangis, laki minta ini, kakak anak yang pertama minta, jadi semuanya tuh. Namanya keluarga gitu ya. Udah banyak-banyak anggota keluarga itu perlu sabar. Itu yang masih jadi PR saya. Terus ikhlas ketika apa ya, menghadapi semuanya lah. Udah masak capek-capek, Udah makan. makan. Misalnya Udah masak capek-capek nggak dimakan, aduh itu Kalau nggak ikhlas kan, ubrak abrik misalnya gitu. nggak dimakan, mungkin suami itu makan di luar. Bisa jadi, atau enggak memang belum lapar misalnya. Oh, kalau belum lapar tapi pasti dimakan, cuma nunggu waktu. Cuma kadang-kadang kan istri ada yang ngangset, ada yang nggak suka begitu, maunya begitu ditaruh di ini ya langsung mau Ngumpul makan. misalnya gitu. Nah itu ikhlasnya. Atau kadang-kadang ya namanya manusia ya, tingkat kepuasan itu berbeda gitu kan. Misalnya ini yang penting udah gue kasih gitu, misalnya laki kayak gitu. Namanya perempuan kan pengen lebih atau enggak pengen sesuatu yang berbeda misalnya gitu. Itulah, jadi sabar sama ikhlas. Iya iya. Terus misalnya lagi berantem misalnya ini mah beranteman bukan berantem beneran. Istri sama suami itu yang lebih dulu bikin salah dia nggak? Kira-kira. Atau misalnya jangan kayak gimana gitu, misalnya saya suami, aku suami, ibu istri, kita biar kalau ribut tuh biar nggak ribut, kalau udah terpaksa ribut juga nih, berantem juga, terus gimana tuh? jadi susah juga ya, karena masing-masing kan Ya, punya itu. punya momentum ya. Kadang-kadang bisa istri duluan, kadang-kadang bisa suami duluan begitu. Nggak bisa tebak kan, nggak bisa. Nggak bisa ditebak, nggak bisa ditebak. Tapi ada contoh dari Rasulullah sama sahabat-sahabat Rasulullah, Abu Bakar sama Umar. Dia ngadepin istrinya yang pada cerewet. Waduh, Jadi ada Ustaz, ya yang dulu. Rasulullah, para sahabat, ya Umar, Abu Bakar itu pernah dalam sebuah majlis pengen curhat-curhatan gara-gara istrinya pada protes-protes. Ya, solusinya adalah ya mereka pada diam. Karena kalau suami marah kemudian istri marah juga, ya bakalan terjadi perang dunia ketiga. Atau istri marah, suami marah juga. Jadi ketika ada yang marah harus ada yang diam. Gitu. Kalau dua-duanya marah, gitu. Kalau dua-duanya diam, nggak ada yang bicara. Saling dia kalau saya itu. Ya, Itu ya bukan. Istilahnya kalau saya ini mah kalau saya gitu ribut ya. ya itu mah kan paling 2 menit 3 menit. Kita kok kalau udah di tempat tidur nggak ada yang diem. Ya iya itu bukan teori ya, kan prakteknya pun beda. Karena itu buaya gimana buaya sebagai seorang pun kalau misalnya kayak gitu, Jadi saya harus ada di antara kita yang mengkolingdon. Misalkan ketika sama-sama diam, kemarin kita berpikir wah istri saya yang duluan negur saya nih, sekarang giliran saya, kan begitu. Jadi sebenarnya kalau kita pikir-pikir Fahmi ya, ini saya juga suka ngobrol, kadang-kadang kita suka ketawa-ketawa juga gitu. Jadi rumah tangga itu sebenarnya lucu-lucuan aja gitu. Sebenarnya tegur gitu. itu tunggu jangan gimana jangan ya. Itu kan soalnya nggak enak. Misalkan kita udah tegur kayak pura-pura, lah pura-pura baik sih gitu. Udah, ya iya kalau dia mau tambah kesel kadang-kadang ada Zat. Karakter itu yang dia ya. Ketika kita dibicarain sama suami, kita pengen kita sebagai suami kan. Pengen gitu kita cerita pasti udah gitu kan ya. Udah tunggu diterusin jangan
jangan diterusin lagi. Istri kadang asik gemeremut. Gitu ya. Nah, minta Bu Ayu nih, kayaknya Bu Ayu lebih enak jawabnya. Oh iya. Karena perempuan. Gimana Bu Ayu? Kalau Ustaz atau suami-suami lain atau saya atau gimana? Jadi kalau saya nih, Iya. ya, kalau saya batas paling lama arahan sama si Abi ini 3 hari. 3 hari. Bukan 3 hari. Jadi hari pertama, Gitu ya. itu maksudnya ya sudahlah gitu kan. Hari kedua udah mulai gelisah tuh sebenarnya. Oh, iya. Pasti ada perasaan gitu, gelisah gitu kan, kangen ditegur sebenarnya gitu kan. Yang hari ketiganya ya udah maafin ya, kemarin marah, ya udah. Karena makin lama kita diam-diaman atau marah-marahan, ya kita sendiri dalam serumah itu nggak nyaman, dan anak-anak kita juga dia merasakan gitu. Jadi ya marah ya emang waktunya marah ya kita marah, tapi kalau bisa cepat-cepat kita bahasanya baikkan ya kita baikkan gitu. Ya kan kalau misalkan Fahmi atau teman-teman nih marah misalkan sore nih begini, ini masa iya sampai subuh nggak ada cara. Pasti kalau menurut saya mah ada cara itu. Misalkan lagi marah nih di kamar sama bini, misalkan suami keluar pora-pora tangannya kejepit, aduh gitu, ntar aku ada apa? Kalau kayak gini santai. Emang enak kalau tambah kesel, waduh, itu mah nggak saya kan. Nah itu kemungkinan itu bakal terjadi loh. Gitu. Ya, iya dong, iya Bu ya. Karena nggak semua. Dia ngomong pasti selesai gitu pas kita pergi, waduh dia ketawa-ketawa. Ya iyalah. Oh, padahal kita nggak apa-apa ya. Padahal kita kan nggak ngapa-ngapa, cuman ada bahasa-bahasa atau misalkan lagi marah-marah nih, ntar berapa jam kemudian datang kita nyanyi. Tadi gini, lu apaan sih? Kan selama lu justru kalau lu lagi kesel, kau nyanyiin dulu bangsa. Gitu. Oh, kasarnya nih ya. Jadi kan katanya kan istri kita, suami kita adalah pasangan kita, kan yang paling hati kita. Oh gitu. Dan ya ketika kita sudah saling membuka diri, membuka hati, ya sesungguhnya cuman volumenya aja yang lama kelamaan akan. Oh, diturunin tensinya aja ya. Tapi kalau misalkan marah, kemudian kita marah, kemudian nggak ada apa-apanya di situ, ya itu mah agak lama. Tapi kalau misalkan kita marah, ada masalah, kemudian kita cool down masing-masing ada ke kamar mandi atau apa, terus habis itu kita main kitik-kitikan atau main apalah yang membuat suasana lebih Tanda lah. iya gitu lah. Oh bukan gitu. Masih ya? diajarin guys. Ini justru ini bukan menurut saya tadi ini jutaan orang Ya. yang dapat ilmu dari antum luar biasa nih ngasih ilmu sama orang. Allah berkah. Nah, sekarang udah kita nih udah nikah nih. Walaupun saya atau siapapun orang tua berantem, nah, orang tua sebenarnya kan ada yang ikut campur apa nih ya? Itu gimana San? Sebenarnya orang tua mau maaf ya buatnya atau suaminya? Ya itu orang tua gue, dia mau campur kita ya apa bukan anaknya kata ya suami nih. Nah, terus kata istrinya itu orang tua lo, tapi gue kan istri lo, bukannya gue menantu, gue bukan anak. Ketika posisi dia di rumah sekarang dibalik sekarang posisi di rumah perempuan itu mah gue kata yang perempuan nih salah gue dong, lu orang tua gue lah, gue lagi ribut deh lah, itu tuh aku tuh campur bagusnya gimana biar Jadi pertama nih solusinya kalau kita udah siap menikah, ya kalau bisa mah nih kita bawa tuh istri kita kontrakan gitu. Jadi kita ingin belajar bagaimana berumah tangga jauh dari orang tua. Sebab kalau kita di rumah mertua atau istri kita di rumah mertua, bagaimanapun akan ada perasaan-perasaan gitu. Orang tua kita yang ngelingetin baik, kagak masuk nih bocah, kagak ngapain bocah gitu. Dan istri kita juga atau suami kita juga mungkin ada perasaan-perasaan buat dilihatin sama tua. Jadi pertama mungkin
sebisa mungkin kita ya bahasanya menyendiri di rumah kita masing-masing atau di kontrakan. Kalau bisa itu juga Kalau ya. bisa. Kalau nggak bisa ya. Nah, yang kedua, kalau misalkan nggak bisa, kan ketika nikah itu udah ada obrolan sama orang tua kita masing-masing. Ini kita mau nikah, ya ini rumah tangga kita. Kalau ada apa-apa ngomongnya ke saya. Kalau ada apa gitu. Kan kalau udah ada komunikasi seperti itu ya. Terus yang keluarga istri juga begitu. Nah, yang ketiga nih Pak, jadi nggak boleh seorang ayah atau orang tua kita ngomel kepada menantunya. Jadi kalau bisa ngomongnya sama anaknya. Misalkan saya nih. Oh gitu ya. Misalkan saya nih. Iya, iya. Ada emak misalkan. Iya. Yang ngobrol, Kis, begini, kudunya gini gitu. Nanti kita menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang diskusi, saling dipahami dan saling mengerti gitu. Atau juga ketika ada omongan seperti itu dari orang tua kita membela istri kita, enggak begitu deh mama, kan lagi begini gitu. Jadi kita menjaga harga diri istri kita dan orang tua kita juga menjadi paham seperti itu. Dan kalau nggak begitu pasti akan ada terus. Jadi solusinya tuh ya ngontrak atau rumah sendiri. Kemudian yang kedua ya pahamin sama diri kita dan sama orang tua kita udah berumah tangga. Kalaupun misalkan hidupnya bareng-bareng gitu. Nah yang ketiga ya tadi komunikasi. Kalau ada apa-apa ngomongnya ke kita dan kita pun akan mengiyakan ngomong kepada istri kita dengan baik-baik atau kita mengkanter omongan orang tua kita nggak begitu gitu. Sebenarnya kan orang tua itu ya sensitif dengan kasih sayang sebenarnya gitu. So anak saya udah pulang kemudian nggak dikasih minum kopi atau apa kan begitu sebenarnya kan. Tapi kalau kita sebagai suami bilang sama orang tua kita ya kita mah bahasanya mengetahui lah itu capek atau apa gitu. Tapi juga istri harus ada bahasa pengertian, udah dibelain nanti nggak ngerti gitu. Siap. Gitu kalau dari saya Mami atau dari si Umi. Iya lah, cuma laki-laki. Iya. Kalau yang udah dipraktekin ya sampai 13 tahun ini gitu. Kalau awalnya namanya apa namanya belajar rumah tangga ya. Awalnya memang ada masukan dari ibu, dari bapak, gitu kan. Seperti diiyain aja dulu, iya melegakan orang tua kan, ya nanti dikasih tahu, dia nanti kasih tahu. Tapi begitu kesininya untuk melegakan lagi gitu, melegakan orang tua dan kita lagi, saya bisa ngomong sama mama gitu ya, kalau tinggal lama doang. Saya bilang gini, maaf ya gitu kan ya. Bukannya aku nggak mau masukan dari mama gitu. Saya selalu welcome kalau mama kasih masukan, cuman saya lagi berusaha untuk bersyukur seperti apapun suami saya si Adi gitu. Saya mencoba bersyukur karena kalau udah bersyukur insya Allah akan nambah nikmat lagi. Masya Allah ya Allah. Dan alhamdulillah saat itu juga mama jadi lega gitu. Jadi maksudnya ya sudah, berarti kamu udah siap dengan semua konsekuensi gitu kan. Dan pas lagi sekarang udah anak 4 ini ngasih masukannya jadi beda gitu, memberi semangat, memberi ini lagi gitu, memberi apa setingkat semangat lah, bukannya dalam bentuk kritik gitu ya, maksudnya ayo ini bangkit, ini bisa gitu lah. Jadinya kalau bisa kita tuh di rumah tangga itu ya benar tadi saling mengkanter gitu. Menjaga ya, menjaga nama baik ya. Betul. Istri menjaga suami, nama baiknya suami itu menjaga istri. Kalau misalkan begini Pak Amin nih, istri karena ingin cari muka sama mertua atau suami ingin cari muka sama mertua, akhirnya buat nyenengin istri, buat nyenengin suami kan bisa jadi melakukan hal-hal yang tidak benar gitu. Istri saya supaya di mata mertua saya sayang sama dia, saya kasih emas.
saya kasih mobil, saya kasih apa, nyenengin mertua. Tahu-tahu duitnya dari mana? Gitu loh. Wah, mertua mah, waduh, anak gua dikasih rumah, anak gua dikasih mobil, mantu. Besok gue mantuin band. Kan nggak mau juga mertuanya kayak gitu kan. Kalau misalkan nanti mantunya, anaknya, suaminya di penjara atau apa kan begitu. Jadi memang boleh dikatakan satu sisi orang tua itu dia pengen anaknya itu benar-benar dijaga dan terjaga. Kalau kita merasa belum bisa memberikan penjagaan itu dari pandangan mereka, ya anaknya yang menyampaikan dan kita juga bahasanya berupaya untuk sampai kepada itu gitu kan. Jadi solusinya tuh bisa ketemu. Begitu. Kan ini sebelum kasih terakhir yang seru, Apa nih? saya ke belakang. Oh gitu? Iya, Masa? iya, karena nggak ada yang lihat ini. Siap. Diam yang mana ya bu? Ya. Iklan dulu dikit. Ah, jalan. Balik lagi. Ya. Iklan dulu. Sebelum sesi terakhir ya? Iya, sebelum. Masih ada di sini. Minum dulu kami minum dulu. Sesi terakhir tentang apa ini? Jangan nih. Kayaknya antum soalnya ada ngeri nih saat ini gimana nih? Enggak, nih mau dilanjutin nggak nih? Kita tanya dulu nih, sepakatan dulu nih. Tergantung. Biar. Penasaran ini terakhir apa? Enggak justru kalau antum merasa ini lah itu gue mau dilanjutin nggak nih kira apa mau udah? Ya tergantung, kalau kopinya asik kok nggak apa-apa, kalau masalah yang aneh-aneh kok kayaknya apaan ini? Justru ini Bayu temanya itu paling sih rata-rata tuh kaum ada laki-laki suka. Oh, laki suka? Oh. Kalau yang cewek gimana? Kalau yang kawaknya suka apa enggak kira-kira? Kalau yang ngerti suka, tapi dia nggak tahu suka, tapi kebanyakan nggak suka. Jujur aja masalah apa sih? Mau tahu nggak? Apa? Bikin apa kamu ya? Mau takut kamu bilang nggak apa nih ya? Kita jadi ngeri juga ini dengerin. Nah. Temanya siap ya? Bayu, poligami loh Bayu. Ah, masa kalau ngomong gitu mah? Tadi katanya bisa didiskusikan. Tuh. Beneran? Lah, aku tuh jawab. Iya sih, lah aku tuh jawab. Ini belum kesel loh. Oh? Karena tadi lu dong enggak, Bu, tadi saya udah tawarin loh. Saya sudah menawarkan, saya bilang, Bu, ini dilanjutin enggak? Kata ibu mau, oke. Terus sekarang malah mau ninggalin kok. Antum tanggung jawab. Nah, enggak. Cuman ini sedalam apa nih? Justru makanya Buai tenang dulu. Buai kan belum tahu. Tunggu dulu. Supaya saya juga pengen tahu. Aku mau jadi tanya tuh, udah pas pengen tahu banget. Beneran ya? Ya, enggak. Jadi begini Ustaz. Poligami lagi nih, emang kita ini nanti kita bikin 1 jam poligami doang satu. Waduh, nanti Banyak enggak. jadi gini, sebenarnya pandangan Islam tentang poligami itu Ustaz. Tunggu lagi Om, pandangan Islam. Lah, ya. Pandangan Islam apa pandangan laki-laki nih? Pandangan Islam dulu, aku udah kebaca, mau. Pandangan Islam gimana tentang poligami Ustaz? Pertama, ini sensitif ini sebenarnya. Ya itu. Takut salah Enggak, ngomong. bukan. Ini kan ilmu, itu loh. Bukan artinya kita, bukan ini kita ini ilmu. Kita kalau saya bilang A, memang pengen. Iya. Kalau B, dan takut sama bini. Udah gitu ada sampingnya lagi ngomong dari belakang sebetulnya. Jadi kalau masalah poligami itu kan adanya gitu ya, posisinya sebagai emergensi. Emergensi itu ya memang ketika lagi dibutuhkan, ketika lagi pokoknya solusi lah. Bukan gini, di aplikasi itu dibutuhkan maksudnya bukan ketika maaf Bu Bayu, bukan Bu Ayu lagi udah nggak enggak, contoh nggak dibutuhin lagi itu hantu poligami. Lu kok kayak gila nggak istilahnya Bu? Misalkan nih dalam pernikahan kemudian sekian lama nggak ada keturunan, gitu. Itu kan ada peluang dibolehkan untuk berpoligami.
Tapi apa yang menurut jadi solusi lah kayak gitu? Ya tergantung masing-masing kita yang mau menerimanya gitu. Kalau misalkan itu dianggap bukan solusi, ya nikmatin aja, sabarin aja, ikhlasin aja keberduaannya ketika tidak memiliki keturunan, kan begitu. Misalkan lagi ya banyak lah Fahmi gitu, antara laki-laki dan perempuan, lebih banyak perempuan gitu. Sekarang nih ya, nggak tahu sekarang kira-kira. makanya laki-laki sebenarnya boleh sih gitu, buat maaf aku juga takut. Anehnya takut bukan si antum bagaimana? Habis ini nih kayak Saya pulang kayak gitu-gituan. Jadi oke, itu kan antum pasti antum ya sebagai laki-laki nih. Oh tadi Islam pasti antum sebagai laki-laki sekarang. saya. Antum nih, ini kita antum-antumnya nih. Saya itu. Jujur, ngomong jujur nih, ada isu lo. Jangan bohong lo, ini Tungguin sama pemirsa. iyalah. Saya itu berada gitu. di tengah-tengah. Nggak jelas. Di tengah-tengahnya begini, karena Islam membolehkan, membukakan pintu, begitu. Saya baru begini. Kalau misalkan ada dibolehkan, ya sebegini. Oh, berarti antum mah nunggu nih. Masih takut. Enggak, antum masih nunggu nggak? Katanya Ayu bilang antum masih nunggu nggak? Hah? Masih nunggu nggak? Ya kita kan nggak tahu nih, perjalanan hidup kan jauh. Oh, Gitu loh. Apakah tergoda, apakah Menggoda. tertakdirkan, apa menggoda, begitu. Seandainya Nah, Ibu Ayu gini, antum mau? Ini banyak. Anda nggak tahu jawab loh. Cuma nanya, ada yang pengen tahu nih kayaknya kayak kan begini, Fahmi. Gini gimana? Kalau masalah beginian, ada orang yang nggak dibolehin sama bini, ngumpet-ngumpet. Ada orang yang nggak dibolehin sama bini, akhirnya dia ketahuan juga. Tapi ada juga orang yang dibolehin sama bini, belum tentu. Gitu. Sesungguhnya, bagaimanapun nggak bolehnya, ya kalau misalkan udah takdirnya, kemudian udah waktunya, ataupun sebagainya, begitu kan. Ataupun dibolehin, dipaksain kayak apa, emang bahasanya dia nggak mau ataupun bagaimana, kan nggak terjadi juga. Tuh, kalau saya sih posisinya bagaimana perjalanan hidup ini aja. Ya, Tapi kalau agama. diizinin, Agama bahasanya ada pintunya. Ini belum ada omongan. oh jadi aku lagi nunggu ya, nunggu pintu ini. Cuma kayaknya pintunya kecil ya. Hah? Kecil. Oh gitu. Yang penting bisa bernapas, nggak apa-apa dah. Bisa, masih bisa. Kayaknya kalau dari antum udah pasti gitu sih Ya, kebanyakan. coba kita tanya dah. Nah, ini nih yang pada tahu nih kamu berubah nih. Gimana nih Bu Ayu? Yes. Yes. Nunggu. Kalau saya Nah, di tahun pertama nikah sampai 5 tahun pertama, bukan 5 tahun nih, 10 tahun nih, 10 tahun pernikahan. Itu tuh masih gimana sih ya, kekeh gitu, apa tuh? kekeh dengan lo aja sama gue nggak adil misalnya kayak gitu ya. Misalnya perhatiannya atau apa misalnya kurang gitu kan, gimana di berdua gitu. Tambah habis bisa. Tambah habis pisan nih, kayaknya nggak diperhatiin pisan nih gitu. Oh, satu aja begini. Nah, itu 1 sampai 10 tahun ya. Nah, begitu yang namanya informasi gitu kan ya, belajar. Itu tuh ternyata butuh gitu kan. Nggak cuman kita lihat curhatan orang aja gitu, tapi memang butuh namanya belajar mengikhlaskan, belajar bersabar. Bahwa katanya laki-laki itu seperti pasir. Iya. Baru tahu kan? Baru banget. Laki-laki itu seperti pasir gitu. Jadi kalau pasir itu kalau kita pegang seperti ini Nggak kemana-mana. nggak kemana-mana, biasa aja ya kan, tetap gundukan. Tapi kalau laki-laki kita pasir kita beginiin, jatuh apa enggak? Jatuh. Nah begitu. Jadi ya Makanya udah, berjeceran. gitu. Ya, Jadi patuh. akhirnya kesinihinnya gitu. Iya. Sama tadi yang Abi bilang gitu kan. Iya. Mau di dorongin
atau disuruhin dia nikah, kalau emang bukan jodohnya nggak bakalan jadi. Oh. Tapi kalau seandainya diem-diem atau ada suatu peristiwa, kan namanya poligami itu kan banyak faktor ya, entah dari istrinya udah nggak bisa membantu suaminya keseharian gitu, nggak apa namanya, nggak maksimal, atau kekhawatiran bahwa suaminya tadi itu tidak bisa terpuaskan misalnya dari segi apa namanya, bercerita, Cinta. Kita bercerita kurang, misalnya komunikasi ya, gitu kurang, atau dari segi perhatian misalnya itu kurang dari istrinya gitu ya, dari istri ke suaminya itu ya harusnya seperti itu gitu lah, harus ada yang membantu memperhatikan suaminya dengan cara yang halal. Alhamdulillah ketika belajar ya sudah gitu, emang kudunya kayak begitu. Dan kenapa Islam membuka kesempatan untuk poligami? Alhamdulillah. Supaya gitu lah, Iya. supaya terjaga gitu. Kan nggak ada juga wanita yang pengen suaminya itu jajan di luar. Nah itu dia tuh baru lupa dulu. Ya karena kan gini ya, tadi misalkan kamu sini puas nih ya kan, udah kuano aja ke sono kano gitu. Karena sekarang banyak gitu loh yang pelayan seperti itu, fasilitas seperti itu gitu kan, dan aku kutip tadi yang memberikan pelayanan seperti pacar dan seperti sahabat, seperti istri. Tuh, coba mendingan kita buka yang halal aja daripada kita kasih yang haram. Setuju, saya setuju itu. Saya. Wow. Wow, udah. Terus gimana? Jadi begitu. Jadi laki itu nggak usah kita yang lagi kekang banget gitu, karena memang kalau belum jodohnya ya nggak bakalan nikah lagi kok gitu. Oh gitu. Berarti nggak perlu di ini Bayu, nggak perlu diikat-ikat gitu, aku yang mana-mana lo. Tadi jadi duitnya kemana? Iya, yang mana-mana lo. Awas lo perempuan lagi lo, ngeliat lu kurang apa gimana itu kan. Udah kalau kita ikat-ikat ternyata dia emang pengennya keluar bagaimana? Ya, biarin aja, tinggal doain aja. Dan yang terbaik. Catat. Nah, ini pertanyaan yang seru, pertanyaan yang menyentuh. Waduh. Tapi bisa menimbulkan wow. Apa tuh? Iya. Kita nggak tahu Pak Mi, dalam hati beliau itu sebenarnya gejolaknya Terus kan, makanya kan ini pertanyaan ini saya kumunculkan nih, biar ini waduh nih, Bayu. Tapi yang jelas gambarannya seperti itu. Ya, ini Bayu. Saya juga nggak bakal semena-mena kalau ada bahasa beliau tadi, ya ada celah, ada apa daripada maksiat, daripada apa supaya halal, nyaman dan sebagainya. Yang melakukan juga. Setelah misalkan ngomong seperti ini, saya memahaminya boleh. Saya langsung nyari, nggak mungkin. Oh iya. Nggak dapetin ini aja sampai puluhan tahun. Nggak tahu itu sinyal apa bukan? Ya. Yang tahu kan beliau, yang nggak tahu antum itu sinyal apa bukan? Itu kan sinyal kan, mudah-mudahan bukan Bayu ya, mudah-mudahan. Iya. Gitu. Nah, ini. Tahan dulu nih, antum siap nggak nih dengan pertanyaan ini nih? Siap ya? Yang tadi aja sih, ya pasti langsung apa lagi? Oh, Bu Ayu nih yang mesti bersiap. Kalau Bu Ayu, kira-kira nih Bu Ayu, aduh saya mohon maaf. Oh, apa ya? Nggak apa-apa dah. Tadi aja. Ayu, ngizinin nggak sih kalau Kakanda Kalau mah, nikah lagi? pertanyaannya Satu. Nikah lagi. Kedua, Bu Ayu sendiri sebagai perempuan ya siap enggak sih? Maaf, di poligami. Gimana Bu Ayu? Kalau keadaan sekarang Saya kedengeran. tadi ya seperti yang saya ceritain ya, 1 sampai 10 tahun nggak siap. Tapi kalau udah 13 tahun kesinihin gitu, insya Allah siap. 13 tahun berarti tahun ini udah mulai tuh ya? Maaf ya? Ya udah. Apa? Bosen. Enggak sih. Jadi bukan begitu, bukan karena bosan ya. Maksudnya ya tadi pemahaman saya seperti itu. Iya, Bu. Namanya rumah tangga tuh banyak lika-likunya. Iya, Bu. Siap. Terus sudah kayak gitu, saya juga perlu kali, maksudnya sahabat atau apa yang bisa membantu saya
berkomunikasi dengan beliau misalnya. Oh, maksudnya maaf ya, maksud misal terjadi ini mah, kejadian misal terjadi ada yang satu lagi biar ini ya komunikasi gitu. Nah. Jadi misalkan nih Terus, kalau terjadi itu kan saya bilang kalau terjadi, antum mah ngarep ini bukan kalau terjadi. Artinya namanya. jangan itu kalau terjadi. Kalau terjadi. Yang kedua kan lebih nyuci. Terus saya pulang kan jadi pertama apa kabarnya kan gitu. Bisa bikin kopi paling kayak gitu ya. Atau Bu Ayu lagi sedang sibuknya yang pertama bisa bikin kopi dua, wah. Apalagi ada 3. Banyak. Ini kapan tuh Bu? Tapi ini bukan main-main ya. Maksudnya Iya ini enggak ya makanya kan yang ditanya. Gambaran. ya gambarannya mungkin sebagian orang memahaminya kok kayaknya ngomongnya ceplos-ceplos saja gitu ya. Kemudian kayaknya ntar lo kalau ngerasain pasti dah bahasanya kan gitu. Ya kita sih bahasanya ngobrol yang seperti ini mudah-mudahan ya begitu gitu loh, nggak lagi kudu antum kudu apa begitu kami gitu. Santai baik. Santai baik. Ya itu ya. Dijalanin tuh. Kan kalau misalkan kita nikah kedua kalinya atau ketiga kalinya sesama tahu, sesama mengizinkan, kan udah sama-sama memahami posisi gitu. Kecuali kalau misalkan perselingkuhan, nikah di bawah tangan, kan nggak ketahuan itu mah pasti bahasanya ngumpet, marah-marah, kemudian perhatiannya berkurang kan begitu kan. Itu mah bahasa saja. Nah sebenarnya kecenderungan poligami itu kecenderungannya ada di pihak laki-laki itu perempuan sih, boy. Kecenderungannya untuk ngomong poligami nih sebenarnya kepengenan laki-laki apa dominan laki-laki apa memang perempuannya juga ada yang pengen gitu poligami. Gimana ya kalau kalau sekarang nih saya buka peluang aja. Kalau saya Buka peluang, bukan berarti ngizinin dong, betul nggak? membuka peluang mengizinkan karena syariat, Buka peluang membolehkan karena syariat. karena syariat. Ustaz, antum tuh beruntung banget sih. Tahu nggak? Antum bisa, susah dah antum, Pokoknya gigirannya 2 tahun. Ntar abis ini nanti di luar back sini kita ini ngobrol ini ya, nanti ya, biar Kita tutup lagi deh. Ntar kalau masalah yang lain-lainnya kita on lagi. lagi. Oh gitu, sorry, Bu Ayu, oke. Jadi no problem, nggak ada masalah, tetap bisa jalan, yang penting jalanin dulu. Gitu. Kalau kita nanti terjadinya akan terjadi ya Bu Ayu langsung siap lah. Insya Allah. Oke, ini ilmu teman-teman di rumah. Kita di sini cuman bukan yang lagi ini gue ya, kita bukan lagi ya gimana ya? Provokator. Oh iya, kita cuman ini ilmu yang mungkin banyak orang nggak tahu. Terus ngomong poligami suami istri cuma ngomong sehat ngomong poligami. Udah rame. Nah itu dia. Nah contohnya ini enggak masuk. Akan di depan kamera. Kayak enggak deh kan? Di belakang lebih atur. Iya. Pokoknya lebih atur ya. Wih, luar biasa. Oke, siap. Kayaknya kalimat penutup nih Bu Ayu sama serta ini untuk pemirsa Sultan Denok Channel. Sultan Denok Channel gimana kalau? Jadi pertama terima kasih buat Bapak nih yang sudah bersilaturahmi dan menyebarkan kebaikan-kebaikan ini kepada subscribe ngantuk gitu. Terus yang kedua yakinlah ketika kita bisa menjaga diri, kemudian menutup aurat, menjaga pergaulan, itu akan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun sampai umur 30 tahun, 40 tahun dengan menjaga diri itu kita belum mendapatkan jodoh, ya Allah pasti punya kebaikan-kebaikan untuk kita. Kemudian yang ketiga, ya ketika sudah berumah tangga, ya seperti itulah bahasanya, lika-likunya tinggal kita bagaimana supaya menjalaninya antara posisi suami dan istri. Kesimpulan yang terakhir berkenaan dengan poligami ya. Nah, itu. Istri baik lah. Enggak, tapi antum mau simpulin dulu sebentar tentang untuk poligami. Ya tahu tadi antum. Iya, Bu ya. Ini dong, dia tahu dulu kan udah dijawab tadi. Jadi yang ketiga dalam rumah tangga, kemudian ada hal-hal
yang berkenaan dengan ya poligami begitu. Ya, dalam rumah tangga kan pasti ada kepengennya, ada ketakutannya, ada apa-apanya seperti itu ya, bagian dari perjalanan rumah tangga seperti itu. Jadi ketika kita sebagai suami nih, saya bahasanya disuruh-suruh amat juga belum tentu, kemudian tahan-tahan amat juga atau nggak diboleh-bolehin amat juga ya, bisa jadi saya nyari peluang-peluang ya, banyak WA, banyak Facebook, banyak Twitter, banyak apa peluang-peluang untuk gitu ya. Ke arah sana gitu ya. Jadi kalau poligami itu sesungguhnya konsekuensinya sebenarnya lebih besar gitu ya. Kalau misalkan timbang memuaskan, kemudian perselingkuhan, perzinahan, itu sesungguhnya ya hanya orang-orang yang berpikir pendek aja seperti itu. Padahal yang dia pikirin tentang nanti keributan sama istri, keributan sama nggak enak ya, karena memang proses-prosesnya nggak dijalanin, nggak ngapa-ngapa, diskusi panjang, kemudian ada hal-hal yang harus banyak orang memahami gitu, sehingga orang akan ya menerima itu sesuatu yang kebiasaan. Luar biasa untuk proses satunya. Pokoknya menikahlah dan nikmati proses berumah tangga, dan biarkanlah Allah memutuskan takdir kita selanjutnya bagaimana. Nah terus penonton kalau antum nonton apa-apa disuruh ngapain guys? Disuruh ngapain penonton, disuruh ngapain yang ngapain? Jangan lupa ya, tonton sampai habis karena isinya penuh dengan keilmuan, kan gitu. Bukan main. Terus siapain lagi? Dan yang paling selanjutnya yaitu mainkan jempol Anda. Subscribe ya. Subscribe. Oke, sip, Kiai. Ya, pamit. Mohon maaf lahir batin. Sekarang Bunda Ayu closing statement. Cakep banget. Jadi deg-degan ini saya. Masya Allah. Rumah tangga itu adalah pembelajaran. Rumah tangga itu adalah ibadah seumur hidup. Kalau niat awalnya karena Allah, dan yakin gitu bahwa inilah jodoh yang Allah tetapkan untuk kamu, terima dia dengan seutuhnya, terima dia dengan seikhlas-ikhlasnya walaupun itu sulit, sesabar-sabarnya walaupun itu juga tidak mudah, karena wanita itu masuk surga melalui pintu mana aja kalau suaminya ridho. Masya Allah, istri itu masuk surga lewat pintu mana aja kalau suaminya ridho. Kalau suaminya ridho dengan poligami. Kalau suami ridho bukan namanya ridho ya, maksudnya kalau suaminya itu ridho dengan dia. Bukan si ridho, bukan. Tapi juga sebagai suami nggak boleh semena-mena mengatasnamakan keridoan itu begona begini dengan begini. Artinya si suami jangan kasarannya, lu kalau nggak ada kue nggak bisa masuk surga, kata gitu Bayu ya kasarannya. Nggak juga gitu. Jadi gitu. Jadi rumah tangga itu adalah pembelajaran seumur hidup. Rumah tangga itu adalah ibadah sampai mati ya. Subhanallah Bayu. Nah terus udah gitu yang ketiga tadi wanita masuk ke surga lewat pintu mana aja asalkan pertama sholat, puasa dan juga ridho suami. Cukup Bayu. Postingnya. Masya Allah, subhanallah. Teman-teman, nggak terasa. Padahal ngomongnya kayaknya santai gitu ya. Kayaknya udah hampir sejam gitu. Masya Allah. Nggak terasa. Jangan. Jadi alhamdulillah pada sesi sudah kita lewati, dan saya secara pribadi sangat boleh dikatakan jujur saya dapat ilmu yang sangat banyak, apalagi di sesi terakhir tadi tuh. Ya sesi terakhir. Jadi terinspirasi. Enggak. Kalau saya ya. jadi saya dapat ilmu banget di sesi terakhir. Masalahnya itu yang ngomong langsung ke pihak perempuan, Bunda Ayu yang bicara lah ibarat. Tapi artinya yang tidak sepakat ya nggak masalah Bunda Ayu ya, yang tidak sepakat yang masalah. Masing-masing. Iya itu kan kembali. Yang sepakat juga boleh. Dan terkait Terus pernyataan. kalau misalkan saya
mengiyakan, jangan pada marah segala. Kan ini saya. Saya berani. Masa ini orang lain yang marah gitu. Ya. Artinya di sini kita ngobrol bebas, ngobrol santai, tapi terarah Siap. dan mengedukasi gitu loh terkait masalah rumah tangga. Jadi gak cuma diambil sisi A, B, C-nya aja. Terus harapan kedepannya Ustadz, Bunda Ayu nanti mungkin nggak cuma di sini Ustadz, kayaknya maksudnya di sesi ini ya, sayang gitu cuma segini doang. Kayaknya ke depan antum Bunda Ayu mungkin dengan pemikiran, dengan ilmu yang sangat luar biasa, kita nanti kembali. Siap. Bareng lagi Bunda Ayu, tapi nanti Belajar ya. bareng. Ya, kita Insya Allah. Itu aja. Terakhir, kalau memang teman-teman suka dan ada yang mau tanya nih Bunda Ayu terkait masalah poligami atau segala macam, bisa dikirim di kolom komentar. Yang baru nonton nggak mungkin kalau nggak subscribe dan nggak seru saja, jadi harus subscribe dan juga di boleh nih like-nya biar tambah banyak. Bantu channel ini berkembang. Terima kasih udah subscribe yang belum dibantu. Dan kepada narasumber, saya nggak bisa ngasih apa-apa. Tuh sampai bangun saya cuma bisa ngasih. Terima kasih banyak atas ilmu dan wawasannya. Semoga ilmu ini bermanfaat jadi amal jariah dunia hingga akhirat. Amin. Terima kasih dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks very much. You are watching podcast in Sultan Enoch channel, and don't forget subscribe, like, share, and comment. Thanks very much.